Alhamdulillah pada sebuah hari yang penuh berkah dan mulia ini kembali diberikan kesempatan untuk kedua kalinya berdiri di depan para jamaah sekalian. Sebetulnya kemarin sudah pamit, ini dikasih kesempatan lagi, pamit lagi katanya, sekali lagi, 2 kali pamit ya. Ya, jadi saya minta maaf kepada para jamaah sekalian sedikit mengganggu dan mengusik waktu dari para jamaah sekalian. Intinya mungkin pada subuh hari ini sedikit kita berbagi tentang bagaimana ibadah Ramadan yang sesungguhnya itu gimana. Alhamdulillah tadi malam kita sudah melaksanakan salat tarawih 1 juz. Mungkin dari kita ada yang pertama kali merasakan gimana tarawih 1 juz, walaupun cuma 8 rakaat, paling tidak sudah merasakan bagaimana yang namanya tarawih 1 juz itu. Dan ini pertama kali mungkin di Sorong, bahkan di Tanah Papua. Dan luar biasa apa yang dilakukan oleh pengurus kita di sini. Semoga tradisi tarawih 1 juz ini bisa berlanjut insyaallah tahun depan. Amin. Kalau misalnya tidak bisa 1 bulan, 10 malam. Kalau tidak bisa 10 malam, paling tidak 3 malam. Supaya kita bisa rasakan bagaimana sebetulnya tarawih itu. Saya punya kisah menarik. Kisah ini terjadi di Mesir. Pada bulan Ramadan juga, seorang anak muda melihat seorang yang sudah tua renta, umurnya mungkin sekitar 60 sampai 70 tahun ke atas. Dia selalu ikut tarawih 1 juz setiap malam tanpa alpa, sampai mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Kakek yang tua renta ini tidak pernah alpa ikut tarawih 1 juz dan tidak memakai alat bantu, tidak pakai kursi, tidak pakai dan lain sebagainya, tidak pakai tongkat dan lain sebagainya, sampai membungkuk saking berjuangnya untuk ikut tarawih 1 juz. Sampai bungkuk, orang tua kalau bungkuk ini bungkuk ya, sampai bungkuk ikut tarawih 1 juz sampai selesai, tidak pernah alfa sedikit pun ya, dan tidak pernah mengeluh terhadap sakit yang dia derita. Penasaran anak muda ini, justru anak muda ini ikut 1 juz tapi lihat dari belakang saja, tidak ikut, lihat dari belakang. Setelah selesai, penasaran anak muda ini bertanya kepada kakek tua renta, "Wahai Syekh itu panggilan buat orang tua juga buat kepada guru kalau di Arab ya. Wahai kakek, saya penasaran kenapa kita bisa tarawih 1 juz dengan bacaan yang sangat panjang tanpa alfa dan tidak pernah mengeluh, bahkan tidak pernah memakai alat bantu sedikit pun. Kenapa?" Kemudian si kakek ini tersenyum, kemudian menjawab, "Wahai anakku, saya ikut tarawih 1 juz umurku sudah 60 sampai 70 tahun. Tidak lama lagi Allah pasti menjemput saya. Wahai anakku, saya berdiri tidak dengan umur saya. Saya berdiri tidak memakai kemampuan fisik saya. Saya berdiri karena keimanan dan ketakwaan saya." Ini bisa kita simpulkan bahwa orang yang mampu ikut tarawih yang begitu panjang bukan dilihat dari usianya, bukan dilihat dari tua atau mudanya, tapi mampukah dia berdiri dengan keimanan dan ketakwaan yang dimiliki. Yang membuat kita kuat bukan umur, yang membuat kita kuat beribadah bukan karena kita sehat, bukan karena iman dan takwa. Betapa banyak anak muda di luar sana tidak pernah ikut tarawih. Sebaliknya ada orang yang sudah tua renta. Kita lihat isi masjid kita rata-rata itu. Kenapa bisa seperti ini? Anak muda di mana sekarang? Dan juga menghabiskan waktunya di jalanan, nongkrong dan lain sebagainya. Jadi ini pesan bagi kita semua bahwa untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini
perlu keimanan dan ketakwaan. Terus selanjutnya, melanjutkan pembahasan saya subuh kemarin, ya. Saya lupa cerita pengalaman pribadi saya. Sebetulnya untuk menghafal Al-Quran itu tidak butuh terlalu banyak kecerdasan. Buktinya banyak orang yang divonis cacat otak bisa hafal Quran 30 juz. Ada yang idiot, dianggap idiot, bisa hafal Quran 30 juz. Saya punya santri itu kalau bicara gagap, gitu bicara. Pas kalau mengaji tidak pernah tidak pernah. Itu menandakan bahwa mukjizat Al-Quran luar biasa. Ketika mereka berbicara di luar Quran gagap, tapi setelah baca Quran tidak pernah gagap. Saya Bismillah tidak pernah. Itu membuktikan bahwa Al-Quran luar biasa. Orang buta hafal Quran, anak kecil hafal Quran, menandakan bahwa Al-Quran bisa sampai ke hati kita bagi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, bukan karena dia cerdas. Seandainya Al-Quran karena cerdas, maka semua profesor sekarang itu hafal Quran. Buktinya tidak semua profesor hafal Quran, tidak semua doktor itu hafal Quran. Nah, bahwa orang yang bisa menghafal Quran adalah Allah pilih. Bagaimana wahyu itu bersemayam di hatinya. Jadi beruntung kita yang punya anak menghafal Quran, masya Allah luar biasa. Di hari kiamat nanti, ya, di hari kiamat nanti orang tua yang punya anak penghafal Al-Quran akan dikenakan mahkota yang terangnya lebih terang daripada cahaya matahari yang ada di dunia ini. Adakah penghargaannya lebih tinggi daripada penghargaan? Ketika kita di alam kubur nanti, apa yang kita cari? Al-Quran yang akan menerangi kita. Al-Quran akan datang dengan bentuk pemuda yang tampan, yang begitu rupawan menemani kita. Ketika ditanya, wahai siapakah engkau? Saya adalah Al-Quran yang waktu di dunia engkau selalu membaca aku. Gara-gara aku kamu begadang, gara-gara aku kamu haus, gara-gara aku lapar. Ini luar biasa. Terkadang kita bangga, anak kita kuliah di Amerika, kuliah di Eropa, jadi ini, jadi PNS, jadi ASN, berbaju dinas dan lain sebagainya. Tapi tidak ada keturunan kita yang hafal Quran. Sungguh merugi, sungguh merugi. Karena kita tidak ditanya di mana, seberapa anak menjadi orang, berapa anak menjadi pegawai. Karena kita lupa bahwa Al-Quran adalah penerang hidup kita. Al-Quran adalah sumber dari seluruh masalah yang kita hadapi di dunia ini. Intinya, Al-Quran itu harus selalu kita bersama, senantiasa mencintai Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana kita memuliakan guru kita. Ya, untuk mendapatkan ilmu adalah bagaimana memuliakan guru kita. Pengalaman pribadi, dulu semasa menimba ilmu di kota Madinah Al-Munawwarah, saya punya guru saya sudah tua, umur sekitar 60 tahun ke atas. Sampai sekarang saya belum dengar lagi kabar guru saya. Jadi seorang murid itu ketika dia betul-betul bertautan hatinya dengan gurunya, maka dia akan rindu dengan gurunya. Dia rindu dengan gurunya. Kadang sekarang anak-anak kalau sudah tamat sekolah lupa sama gurunya. Siapa di sana? Oh, mantan guru itu. Mantan guru. Tidak ada mantan guru. Sebenarnya tidak ada namanya mantan ustaz, mantan guru, mantan syekh, tidak ada. Guru kita sampai kita mati. Jadi ketika kita mempunyai seorang guru, itu tautan emosional hati kita itu selalu bertautan. Jadi jam belajar saya, jam setoran hafalan saya itu jam 7 pagi di Masjid Nabawi. Itu jam 7 pagi di Masjid Nabawi. Gurunya datang jam 7 pagi. Saya datang ke masjid jam 3 subuh. Kenapa cepat sekali, Ustaz? Supaya saya bisa mempersiapkan hafalan saya dulu sebelum bertemu dengan guru saya. Berapa jam saya menunggu? 3 jam menunggu. Datanglah guru saya.
Saya lihat dari jauh, saya ambil tongkatnya, saya angkat sendalnya, saya pegang tangannya sampai masuk ke masjid. Itu saya lakukan bertahun-tahun. Ini mungkin sepele bagi kita, kecil, tapi justru yang seperti ini yang bisa mengangkat derajat, yang memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu kita. Sekarang kita anak kita susah yang seperti ini. Untuk tabe saja depan gurunya susah. Mendahului jalan gurunya, mengangkat suaranya lebih tinggi daripada gurunya, menunjuk gurunya, bahkan menyakiti hati gurunya. La haula wala quwwata illa billah. Jangan harap keberkahan ilmu, apalagi keberkahan Al-Quran bisa kita miliki kalau kita menyakiti hati guru kita. Saya angkat sendalnya, saya bimbing masuk, dia sudah tua, saya ambilkan air. Itu luar biasa. Kadang juga kita sudah menunggu 3 jam, gurunya tidak datang, syekh tidak datang, tidak pernah dikabari, tidak marah juga. Nunggu dari jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, katanya syekh tidak sempat datang, kurang sehat. Sudah pulang. Jarak tempat tinggal jauh sekitar 5 kilo dari masjid. Kadang jalan. Kalau tidak ada uang saat itu ya jalan atau numpang mobil, kira-kira kalau ada yang beli tumpangan kita naik. Nah itu yang menuntut ilmu pahit saya. Menghafal Quran itu luar biasa, panjang perjuangannya hafal Quran. Dan anakku sekalian, sementara hafal Quran, orang tua yang punya anak cucu ingin dijadikan penghafal Al-Quran, segera masukkan anak tadi pondok. Jangan berharap ya Allah jadikan anakku penghafal Quran tapi di rumah tinggal. Tidak bisa. Tidak ada itu menghafal di rumah. Ustaz, saya kasih menghafal di rumah saja. Terus lewat mana? YouTube. Tidak ada menghafal dari YouTube. Menghafal online itu tidak ada menghafal online. Ustaz, menghafal dari mana? Bapaknya ngajar. Bapaknya Al-Fatihah belum benar juga. Masukkan anak, temui gurunya. Ya. Begitupun dengan orang tua kita. Jangan sampai kita suruh anak kita belajar mengaji, kita sendiri tidak pernah belajar. Merasa kita sudah tidak mampu atau merasa sudah bisa. Saya sudah tamat Ustaz berulang kali, tidak perlu lagi saya belajar. Buat apa? Ustaz, gigi saya sudah banyak yang hilang, tidak bisa lagi sebut huruf Ustaz. Memang caranya. Ya. Ini yang perlu kita harus rubah ya. Al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi tapi tidak mendatangi. Jadi jangan harap ilmu mendatangi kita kalau kita tidak mendatanginya. Saya sudah bilang subuh kemarin, guru itu laksana kereta api. Tahu kereta api? Ditunggu tapi tidak menunggu. Kereta api kalau sudah jalan tidak bisa disuruh mundur. Beda kalau angkot, PT-PT tidak mungkin disuruh, bisa disuruh mundur. Tapi kalau guru disuruh menunggu, kita yang menunggu. Ya, jadi kita datangi guru, ambil ilmunya, ambil berkahnya guru. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, para orang tua sekalian yang punya anak, punya cucu, punya keluarga, motivasi mereka untuk menghafal Al-Quran. Saya sudah bilang di mana-mana, menghafal Quran itu layaknya orang yang menggenggam sebongkah emas. Sekali lagi saya ulang, menghafal Quran itu layaknya orang yang menggenggam sebongkah emas. Sebongkah emas ini terserah mau kita jadikan apa. Mau jadi cincin bisa, mau jadi gelang bisa, mau jadi kalung juga bisa. Begitupun dengan penghafal Quran. Hafal Quran dulu, setelahnya boleh jadi insinyur, boleh jadi pejabat, boleh jadi pengusaha, boleh jadi pedagang, boleh jadi polisi, boleh jadi apa saja. Yang penting hafal Quran. Jadi kalau orang sudah punya hafal Quran, anak kita sudah punya anak menghafal Quran, itu sudah kita memegang sebongkah emas. Terserah mau jadi apa setelahnya. Hafal Quran dulu. Ya. Jangan dibalik. Jadi dokter dulu mau hafal Quran, mana bisa, susah. Ya. Butuh waktu yang sangat panjang lagi. Jadi anak sekarang kita kasih fondasi Al-Quran. Ulama kita berpesan, Al-Imam An-Nawawi itu bahkan memberikan wasiat, memberikan peringatan
Ketika orang ingin berdakwah, ingin memfatwakan suatu ilmu, harus hafal Quran dulu 30 juz baru bisa berdakwah. Kalau itu kita mau ikut pendapatnya Imam An-Nawawi, harus hafal Quran dulu. Minimal bagus dulu baca Qurannya, baru bisa berdakwah. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Jadi pintu dari ilmu itu, pintu dari semua cabang ilmu, baik fikih, ilmu syariat, ilmu hukum dan lain sebagainya, pintunya satu, Al-Quran. Jadi jangan langsung kita belajar fikih. Al-Qurannya belum beres, jangan dulu. Belajar Quran dulu. Jadi anak-anak kita ini memang harus diisi dulu dengan Al-Quran, baru melangkah ke ilmu lainnya. Terserah setelahnya, mau ilmu umum, mau ilmu apa. Yang jelasnya belajar Quran dulu. Jadi sekali lagi, jangan pernah khawatir dengan masa depannya anak-anak kita kalau kita menghafal Quran. Jangan pernah lagi ada di pikiran kita mau jadi apa anak kalau hafal Quran Ustaz. Ada yang jadi doja, ada yang jadi marbat Ustaz, guru ngaji Ustaz. Jangan pandang enteng itu guru ngaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bayangkan, sebaik-baik, orang yang paling terbaik orang yang mengajarkan Al-Quran. Bukan orang yang terbaik orang yang banyak rumahnya, bukan orang yang terbaik yang berhektar-hektar tanahnya, bukan orang yang terbaik yang bertingkat-tingkat rumahnya, bukan. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, guru ngaji. Berbahagialah para guru ngaji. Kenapa? Karena kita telah dilantik oleh Rasulullah sebagai orang yang terbaik. Maka banggalah dan jangan minder dengan predikat guru ngaji. Saya kira apa yang saya sampaikan pada subuh hari ini tidak banyak, dan semoga bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Dan semoga selama 10 malam ini sekali lagi saya minta maaf apabila ada kesalahan. Yang tadi malam kalau terlalu panjang mohon dimaafkan ya. Insyaallah tahun depan kita coba lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita diberi umur panjang, bertemu dengan Ramadan tahun depan, bertemu bersama lagi insyaallah dengan pertemuan yang penuh kebaikan dan ketakwaan insyaallah. Ya, juga tadi alhamdulillah saya lagi membina pondok ya, pondok pesantren yang ada tertulis di baliho. Ya, ada tertulis di baliho. Sekarang sudah 2 tahun setengah. Sekarang kita sudah punya 120 orang santri. 13 diantaranya adalah santriwati. Ya, di situ ada takhassus hafalan Al-Quran. Ya, takhassus artinya memang khusus untuk hafalan Al-Quran. Ustaz, bagaimana sekolahnya? Nanti kita carikan sekolahnya. Jangan lagi khawatir. Memang kebanyakan sekarang orang selalu bertanya ijazah, kertas. Memang di negara kita kalau tidak ada kertas tidak bisa kerja. Tapi yang jelasnya Allah akan menjamin semuanya. Penghafal Al-Quran tidak usah khawatir tentang sekolahnya. Siapa yang ngurus, Ustaz? Allah yang ngurus. Dan insya Allah saya yakin ya. Dan di pesantren saya kalau ada yang mau masuk dan pengen sekolah, itu insya Allah sudah ada sekolahnya dan langsung saja ikut ujian semester. Itu luar biasa fasilitas yang Allah kasih terhadap penghafal Quran. Tidak perlu ikut sekolah lama-lama dan insya Allah dapat nilai yang baik. Ustaz, bagaimana caranya? Insya Allah bagus karena mereka belajar. Penghafal Quran itu cerdas, insya Allah cerdas. Karena menghafal Al-Quran itu lebih rumit daripada meraih S1. Ya. Jadi kalau orang sudah hafal Quran titik komanya, insya Allah pintar itu. Tidak usah khawatir pelajaran-pelajaran yang lain kecil. Quran saja bisa dihafal, apalagi cuma pelajaran lain. Dia hafal itu pelajaran, karena dia tidak pahami tapi dia hafal sesuai dengan isinya, bukunya sama semua isinya. Makanya biasa dapat nilai yang bagus. Ya, jadi sekarang kita punya pondok namanya Al-Imam Al-Jazari. Al-Imam Al-Jazari. Mungkin siapa itu Al-Imam Al-Jazari? Al-Imam Al-Jazari adalah seorang ulama berkelahiran Syam, kota Syam atau Damaskus
atau sekarang disebut kota Suriah, ya. Dan beliau ini dijuluki sebagai bapaknya ilmu tajwid, Al-Mujawwidin, seorang yang pakar dalam bidang ilmu tajwid dan bidang ilmu qiraat, dan mempunyai kitab yang fenomenal, kitab yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, yang namanya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, yang menjadi rujukan utama seluruh pelajar Al-Quran di seluruh dunia. Jadi Al-Muqaddimah Al-Jazariyah itu satu kitab yang isinya 108 bait, yang isinya menjelaskan tentang detail-detail tentang ilmu tajwid, mulai dari makharijul huruf, sifatul huruf, bab mad wal qasr, waqaf ibtida, sampai masalah persoalan tulisan di dalam Al-Quran dibahas dalam satu kitab ini. Dan kita di pesantren kita wajib untuk menghafalnya 108 bait ini. Apa isinya, Ustaz? Ini banyak. Kalau dalam ilmu fikih ada dalil-dalil, ya. Ternyata di ilmu tajwid ada juga dalilnya. Bisa diambil dari kitab ini. Misalnya huruf ini keluar dari mana? Ada dalilnya, ada ini sekian. Itu dalilnya ada. Ya. Jadi insyaallah anak kita akan diajar bagaimana memahami ilmu tajwid secara mendalam. Terus memang membaca Al-Quran itu bukan indahnya, bukan tidak dari tingginya suara. Orang melengking, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, bagusnya Ustaz. Sekarang kita banyak tertipu. Lihat, Masya Allah, Hafiz muda dan keren, Hafiz ganteng, pakai celana jeans. Imam pakai celana jeans, suaranya bagus, mendayu-dayu, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Jadi bacaan itu indah bukan karena lagunya, tetapi karena tajwidnya. Ya. Sekali lagi saya ulang, membaca Quran itu bisa indah kedengaran bukan karena lagunya yang mendayu-dayu atau suaranya yang runcing, tinggi sekali, melengking-lengking. Wah, bagusnya, Masya Allah, Ustaz. Nah, sekarang kita lihat banyak yang berseliweran di YouTube, di sosial media, ya. Iramanya yang mendayu-dayu tapi meninggalkan hukum-hukum tajwid. Sedangkan para masyayikh yang klasik, yang dulu-dulu kita lupa, diganti sama yang kontemporer sekarang. Ya. Dulu yang Syekh Muhammad Khalil Al-Husari, tahu enggak Syekh Muhammad Khalil Al-Husari? Tahu? Pernah dengar? Ya, pernah. Biasa ada salawatnya, kaset salawatnya. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ada. Masa banyak diputar-putar, tapi sekarang sudah tidak ada. Padahal ini yang menjadi rujukan harusnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu al-dhikra amma man استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Pernah dengar? Bisa dengar kan? Itu namanya Syekh Muhammad Khalil Al-Husari. Ini pernah dijuluki Syekhul Qurra di Mesir, gurunya semua qari di Mesir. Pada tahun berapa itu sudah beliau sudah wafat. Ini yang harusnya yang jadi rujukan, bukan yang apa ya, terlalu banyak belok-belok sampai tambrak sana sini, ya. Jadi itu yang membuat bacaan Quran itu berisi, berbobot, berkarakter, itu karena tajwid, karena makhrajnya dan sifatnya yang tegak, bukan karena lagunya yang mendayu-dayu. Rasul pernah berpesan, baca Al-Quran dengan lahja Arab, dengan dialeknya orang Arab. Bukan dialek Bugis, bukan dialek Makassar, bukan dengan dialek Jawa, bukan. Luhunil Arab, dengan dialeknya orang Arab, cara sebutnya orang Arab.
Bukan dengan asal-asal saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau disebut asal-asalan saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti orang baca Quran. Mana sudah ada. Jadi tata caranya itu sudah dijelaskan bagaimana oleh Rasulullah sampai kepada sahabat, sampai kepada kita hari ini sudah jelaskan bagaimana cara baca Quran. Makanya ada yang namanya ijazah sanad. Ijazah sanad itu bisa diraih kalau kita menyetorkan hafalan Quran 30 juz kepada guru yang mempunyai sanad juga yang bersambung kepada Rasulullah. Jadi cara bacanya itu insya Allah sama dengan cara Rasul membaca Quran. Tidak melagu, tidak terlalu banyak melagu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba bukan Ain itu di tengah tenggorokan. A'udzu 1 2 3. Bukan di sini. No, bukan hidung, tenggorokan. A'udzu. Nah, jadi kita coaching klinik dulu, klinik Al-Fatihah. Ya, sebelum kita saya kembali ya dulu klinik Al-Fatihah ya, kita perbaiki. Rata-rata sakit Al-Fatihahnya ya. Nah, perlu kita perbaiki Al-Fatihah. Kenapa ini sahnya sholat? Ya, jangan sampai Al-Fatihah kita salah. Ya, coba. A'udzu billahi. Potong dulu. 1 2 3. A'udzu billahi. Jika dhammah dia monyong, bulat. Coba. Bukan nah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih bagus kalau bersamaan ya. Kalau bersamaan bagus. Coba saya suruh satu-satu ya. Apakah sama? Ya, tidak apa-apa. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita suruh satu-satu. Ya, ini banyak sekali kalau kita suruh satu-satu. Enak kedengaran kalau bersamaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya jangan pelit buka mulut ya. Banyak kita pelit. Bismillah. Seperti ada daging dalam mulutnya itu, tidak tahu kenapa tidak mau terbuka. Kalau santri saya buka mulutnya paksa, saya tarik ini, buka mulutmu kalau tidak mau buka mulutmu. Dan guru-guru saya juga begitu. Ya. Pelatihannya itu sampai pegang bibir kita, dia mau robek bibir kita kalau tidak mau terbuka itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rahmanirrahim. Ya, jadi tidak ada huruf yang samar-samar. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, bagusnya. Ya, Samim. Ya, langsung dia bisa contek lagunya. Pokoknya begini saya lagu tak terus, jangan diganti-ganti. Ya, kalau baca Quran begini saja. Ya. Sampai di mana? Ar-Rahman. Saya lupa kadang-kadang ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
bukan yao. Yao, no yao, yau, yau. Bibir atas, bibir bawah ketemu. Yau. Coba yau. Yau, lembut. Jangan kasar. Yau, ya yau. Yau. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ain itu keluar dari tengah tenggorokan dan sifatnya mengalir, setengah mengalir. Na'budu, na'budu. Bukan enggak, jangan tekan. Na'budu, coba 1 2 3. Na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Bukan budu. Dhamma. Bulat. 1 2 3. Iyyaka na'budu. Kes terus. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan siratal tol. Bukan juga tol biasa kayak jalan tol mustaqim. Ya. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ta. Bukan juga ta terlalu kasar ya. Ta. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, huruf qaf ini banyak yang salah. Ada yang sebut mustaqim, ada juga mustaqim. Kalau mustaqim itu campur dengan huruf waw, mustaqim. Atau juga terlalu ke dalam, mustaqim. Tidak usah, biasa aja. Mustaqim. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amta ya. Amta alayya an'amta alayhi. Jadi sebut huruf itu lembut, jangan dipaksa-paksa, jangan kasar. An'amta alayhi biasa. An'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Jadi diresapi setiap huruf itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi kalau tidak dapat bisa wakaf di an'amta 'alaihim kalau darurat. Ya, banyak yang susah dapat itu an'amta 'alaihim sampai selesai. Jadi kalau tidak bisa wakaf saya di an'amta 'alaihim. Insyaallah yang kita akan belajar selanjutnya di lain waktu. Untuk bagi yang mendaftarkan anaknya boleh langsung menghubungi saya ya. Insyaallah kita akan terima santri insyaallah bulan Agustus itu sudah bisa masuk untuk santri baru, dan saya berharap banyak orang Sorong yang bisa masuk ya. Banyak orang Sorong yang bisa masuk karena sepertinya baru sekitar 1 orang Sorong yang masuk, dan saya berharap insyaallah bisa banyak yang masuk supaya ini yang nanti kembali di Sorong nanti untuk mengajarkan kembali ilmunya
Ya, sebagaimana firman Allah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Ya, ketika mereka keluar dari kampungnya, keluar dari daerahnya untuk pergi merantau menuntut ilmu, kemudian untuk menuntut ilmu agama, waliyunziru qaumahum, kemudian pulang ke daerahnya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi itu tujuan kita untuk merantau menuntut ilmu adalah kembali ke kampung halaman kita untuk mengamalkan kembali ilmu kita, karena ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat penting dipelajari. Banyak orang yang menganggap remeh tentang ilmunya, padahal ilmu ini adalah yang paling wajib, paling pertama dan utama yang harus kita pelajari. Karena kenapa? Ilmu tajwid adalah ilmu yang paling tua di antara ilmu-ilmu yang lain. Kenapa Ustaz dikatakan ilmu yang paling tua? Karena sejak Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, disitulah mulai ilmu tajwid berlaku. Jadi menandakan bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang paling tua dan ilmu yang paling mulia. Kenapa dikatakan ilmu yang paling mulia? Karena sangat berkaitan erat dengan kitab Allah, kitab suci Al-Quran. Sebagaimana bait Al-Imam Al-Jazari, "Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu", membaca Al-Quran dengan tajwid adalah ketetapan yang wajib dan mutlak. "Man lam yujawwidil Qur'ana athimu", barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid secara sengaja, maka dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Al-Quran turun dengan tajwid, wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitupun kepada kita sampai pada hari ini, begitupun turun dengan tajwid. Jadi Al-Quran itu wajib dibaca dengan tajwid, tidak boleh dibaca sebagaimana surat kabar, sebagaimana kita membaca chat di WhatsApp dan lain sebagainya. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Lagi terima kasih terkhusus kepada para panitia, para pengurus Masjid Raudhah, dan lebih khusus lagi kepada Bapak Haji Muhammad Nur yang telah memberikan kami, Masya Allah, luar biasa pelayanan yang terbaik. Kita tidak bisa balas apa-apa selain dengan doa-doa kami, doa-doa dari santri kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh keturunannya dan keturunan kita semua menjadi seorang ahli Quran. Dimudahkan semua insyaallah. Mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ihdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina wasrif anna sharra ma qadait. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، وبيض وجوهنا بنور القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، واشفعنا بشفاعة القرآن، وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وتضرعنا
اجعل ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعل من المقبولين الفائزين اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين اللهم اجعل من المقبولين الفائزين اللهم سلمنا لرمضان 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 وأعنا على الصيام والقيام فيه وأعنا على الصيام والقيام فيه وأعنا على الصيام والقيام فيه اللهم اجعل ممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعل ممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعل ممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا نستغفرك اللهم ونتوب إليك 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 اللهم إن كان ذنوبنا ملأت السماء اللهم إن كان ذنوبنا ملأت السماء اللهم إن كان ذنوبنا ملأت السماء فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفواحش والمنكر والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا من النار أجمعين وتب وزك واعف عن من يقولون آمين 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 وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.